Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Demikian dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Keteladanan yang baik dapat memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar. Agar menjadi teladan yang baik, seharusnya kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri kita sendiri, yang kemudian akan dikagumi dan ditiru oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Menjadi teladan yang baik juga memiliki banyak sisi positifnya. Di antaranya, kita akan mendapat respek dari banyak orang. Memang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik membutuhkan perjuangan, penderitaan, dan pengorbanan. Untuk itu, menjadi teladan yang baik harus mampu melawan hawa nafsu duniawi dan harus rela berkorban seperti lilin, menerangi di sekitarnya, namun menghancurkan dirinya sendiri. Ketika berbicara tentang keteladanan, kita memiliki Yesus Kristus sebagai figur. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya menjadi seorang teladan yang sejati. Yesus Kristus dengan tegas mencela dan menjauhi dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Ia mengasihi orang yang lemah dan terbelakang, cacat, miskin, dan terpinggirkan. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan dan pengampunan, bahkan ke musuhnya, yaitu orang yang membenci dan menganiayanya pun diampuninya. Mengikuti Yesus bukanlah hal yang mudah. Mengikuti Yesus konsekuensinya kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita tiap saat. Dalam ayat ini Petrus menasihati kita sebagai pendatang di dunia bahwa adalah kasih karunia ketika kita sadar akan kehendak Allah untuk menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Sebab untuk inilah kita dipanggil, yaitu untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kristus sendiri telah memberikan teladan bagi kita lewat penderitaannya dalam karya penyelamatan manusia. Ia yang sama sekali tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa oleh kita, dan karena itu ia harus menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Namun ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalasnya dengan cacian maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ia rela menderita agar kita diselamatkan dan kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kesabaran Tuhan Yesus menghadapi penderitaan demi keselamatan umat manusia hendaknya menjadi teladan bagi umat Kristen menghadapi berbagai persoalan hidup. Tuhan Yesus yang tidak melakukan perlawanan terhadap pengkhianatan, kekerasan, dan penyaliban dirinya hendaknya menjadi cermin bahwa kesabaran akan melahirkan keselamatan dan sukacita. Amin.